Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dengan Ibu dalam pembelajaran fisika. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang hukum Newton, tapi baru sampai ke hukum Newton 2 pendalamannya. Nah, untuk minggu sekarang kita masih hukum Newton, kita bahas hukum Newton 3-nya yang lebih mendalam ya. Karena kemarin baru sepintas untuk hukum Newton 3. Nah, di sini hukum Newton 3, untuk bunyi hukum Newton 3 sebetulnya sudah dibaca, sudah dijelaskan waktu pertemuan minggu kemarin, yaitu bunyinya jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua pun akan memberikan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi pada hukum Newton 3 ini melibatkan dua buah benda yang saling memberikan gaya aksi dan reaksi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali yang menggunakan penggunaan hukum Newton 3. Itu sebetulnya banyak, cuman oleh Ibu di sini yang dijelaskan hanya 4 poin saja. Yang pertama, ini jika balok diletakkan di atas papan. Sebetulnya bendanya tidak hanya balok saja, bebas. Cuman ini kalau sebuah benda, entah itu balok atau apapun itu, jika diletakkan di atas papan atau di atas meja gitu ya. Nah, di sini berlaku rumus. Nah, ini N sama dengan M kali G atau W sama dengan M kali G. Rumusnya sama antara N dan W. Nah, ini keterangannya di sini. N ini adalah gaya normal, satuannya Newton. W-nya adalah gaya berat, satuannya Newton. M-nya adalah massa benda, satuannya kilogram. Dan G-nya adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, nanti dari dua rumus ini tergantung nanti yang ditanyakannya apa. Kalau yang ditanyakannya gaya normal, ya berarti rumusnya N sama dengan M kali G. Kalau yang ditanyakannya gaya berat, berarti rumusnya W sama dengan M kali G. Nah, kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini contoh soal, sebuah balok masanya 30 kg diletakkan di atas papan. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapa gaya normalnya? Nah, seperti biasa tulis yang diketahui. Dari soal yang diketahui massa itu lambangnya M sama dengan 30 kg. Kemudian percepatan gravitasi lambangnya G. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kebetulan yang ditanyakannya adalah gaya normal. Gaya normal lambangnya N. Nah, rumusnya N sama dengan M kali G. Sama dengan M-nya 30 dikali G-nya 10. Berarti 30 kali 10, 300 Newton. Berarti gaya normalnya adalah 300 Newton. Kita lihat poin yang kedua, rumus dari hukum Newton 3 adalah jika benda digantung dengan tali. Contoh zaman dulu itu ada kalau mau mandi tuh nimba dulu ya, belum ada listrik itu. Nah, itu pakai benda digantung dengan tali. Nah, ini berlaku rumus T-nya T besar ya, T sama dengan M kali G. T-nya ini lambang tegangan tali, satuannya Newton. M-nya adalah massa benda, satuannya kilogram. Dan G-nya adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah benda masanya 5 kg digantung dengan tali. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapa tegangan talinya? Nah, seperti biasa juga tulis diketahui. Dari soal itu yang diketahui massa. Massa berarti lambangnya M sama dengan 5 kg. Percepatan gravitasi itu lambangnya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berarti yang ditanyakan tegangan tali. Tegangan tali lambangnya T. Nah, ini rumusnya T sama dengan M kali G. T-nya 5 dikali G-nya 10. 5 kali 10, 50 Newton. Jadi tegangan talinya itu 50 Newton. Nah, rumus yang ketiga dari hukum Newton 3 itu jika naik lift. Nah, pernah kalian naik lift ya? Biasanya adanya di mall,
Di gedung-gedung bertingkat itu lift. Jika liftnya bergerak ke atas. Nah, di sini berlaku rumus N sama dengan M itu dalam kurung G ditambah A. Dan nanti dalam pengerjaannya kalian kerjakan dulu yang di dalam kurungnya. G ditambah A dulu berapa, baru dikali dengan M. Nah, ini keterangannya. N ini lambang dari gaya normal, satuannya Newton. Kemudian M-nya adalah massa benda, satuannya kilogram. G-nya adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan A-nya adalah percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Awas jangan sampai tertukar ya. Kalau percepatan gravitasi itu lambangnya G, kalau percepatan benda itu lambangnya A. Nah, ini contoh soal untuk rumus yang ketiga. Seseorang masanya 40 kg naik lift bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapa gaya normalnya? Nah, tulis dulu yang diketahui dari soal itu massa. Berarti massa lambangnya M sama dengan 40 kg. Nah, ini naik lift bergerak ke atas dengan percepatan. Nah, percepatan ini berarti percepatan bendanya. Nah, lambangnya untuk percepatan benda adalah A. A-nya sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian percepatan gravitasi lambangnya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti yang ditanyakan adalah gaya normal. Gaya normal lambangnya N. Tinggal ditulis rumusnya. N sama dengan M kali dalam kurung G ditambah A. Tulis dulu sesuai rumus ya. Sama dengan M-nya 40 dikali, nah dalam kurung G-nya 10 ditambah A-nya 4. Nah, nanti dalam pengerjaannya ini hitung dulu yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu 10 ditambah 4. 10 ditambah 4, 14. 14 baru dikali dengan 40. 40 kali 14 itu hasilnya 560 Newton. Nah, itu untuk rumus yang ketiga. Nah, sekarang yang terakhir, rumus yang keempat, ini jika naik lift tapi bergeraknya ke bawah. Nah, ini berlaku rumus N sama dengan M dikali G dikurangi A. Nah, N sama ini masih gaya normal, satuannya Newton. M-nya massa benda, satuannya kilogram. G-nya adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan A-nya adalah percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, ini contoh soalnya. Seseorang masanya 50 kg naik lift bergerak ke bawah dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapa gaya normalnya? Nah, ini tulis yang diketahui dulu dari soal itu massa. Massa lambangnya M, 50 kg. Nah, percepatan yang 6 ini adalah percepatan bendanya. Lambangnya A sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Nah, percepatan gravitasi itu lambangnya G, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah gaya normal N. Nah, awas jangan tertukar. Kalau lift bergerak ke atas itu G ditambah A. Tapi kalau liftnya bergerak ke bawah ini G dikurangi A. Jangan sampai tertukar. Jadi rumusnya N sama dengan M kali G dikurangi A. Nah, sama dengan M-nya 50, G-nya 10 dikurangi A-nya 6. Nah, seperti biasa kerjakan dulu yang di dalam kurungnya. 10 dikurangi 6, 4. Nah, baru 4 dikali dengan 50. 50 dari mana? 50 ini adalah M-nya, massanya 50. 50 kali 4 itu hasilnya 200 Newton. Nah, itu untuk penggunaan hukum Newton 3. Sebetulnya masih banyak, cuman yang Ibu tampilkan ini hanya 4 saja. Silahkan kalian pelajari lagi, baca-baca lagi di rumah. Dan jangan lupa kerjakan nanti tugasnya ada di handout. Itu ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.